Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan saya pada mata pelajaran komunikasi massa. Untuk komunikasi massa kali ini, kita akan membahas materi tentang regulasi undang-undang penyiaran dan dasar-dasar jurnalistik. Untuk regulasi penyiaran, itu ada berbagai macam peraturan yang kita gunakan dalam kegiatan penyiaran di radio maupun di televisi. Sedangkan dasar-dasar jurnalistik adalah kegiatan sebelum kita melaksanakan siaran. Sebelum kita mempelajari hal tersebut, akan kita bahas sekilas tentang media. Seperti yang kita ketahui, media ada dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak berupa koran, majalah, semuanya menggunakan peralatan percetakan dan memiliki bukti fisik berupa tulisan. Sedangkan media elektronik bisa televisi, radio, maupun internet yang semuanya menggunakan peralatan elektronik. Dari kedua media tersebut, kita dapat memilah lagi menjadi sifat-sifat media penyiaran, baik itu media cetak yang menguasai waktu, bisa dibaca kapanpun. Kemudian media radio dan televisi menguasai ruang dan waktu. Untuk media internet menguasai segalanya, ruang, waktu. Sekarang kita akan mengenal tentang sejarah penyiaran mulai tahun 87 sampai 1930, di mana telah diketemukan radio FM dan yang sampai saat ini kita dengarkan. Setelah itu kita akan melihat tentang jenis siaran televisi. Penyiaran televisi di dunia juga mengalami masa yang sama. Perubahan demi perubahan juga dialami mulai tahun 1884 sampai 1960, munculnya televisi berwarna yang ada sampai saat ini. Dalam dunia broadcasting, kita mengenal istilah siaran, yaitu output dari sebuah program acara itu adalah siaran, baik di televisi maupun di radio. Karena siaran di radio membutuhkan waktu yang sangat singkat, tetapi kita menguasai 24 jam waktu di udara. Lembaga penyiaran radio maupun televisi terbagi menjadi 4 macam, yaitu lembaga stasiun penyiaran publik atau lembaga penyiaran publik itu miliknya negara, lembaga penyiaran komunitas itu miliknya kelompok, swasta itu yang memiliki iklan dan sebagainya, sedangkan yang berlangganan kita harus membayar. Selanjutnya tentang undang-undang. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang undang-undang sendiri adalah aturan, media audiovisual, dan regulasi. Untuk lebih jelasnya, lihat penuturan berikut ini. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2009 itu berisi tentang hal-hal apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam penyiaran di Indonesia dan lebih bersifat demokratis, ditujukan untuk masyarakat, pengguna media, maupun pemerintah. Yang dimaksud dengan regulasi undang-undang penyiaran adalah perubahan dari undang-undang penyiaran, hal-hal apa saja yang berubah dalam media penyiaran tersebut karena munculnya berbagai persoalan sehingga munculnya undang-undang baru. Selanjutnya, dalam dunia broadcasting kita akan mengenal pedoman perilaku standar program siaran. Itu adalah hal yang sama dengan undang-undang penyiaran, hanya sifat teknisnya itu berada pada P3SPS ini. Pedoman ini digunakan semua media untuk melakukan siaran radio maupun televisi. Untuk pelaku media, kita mengenal kode etik jurnalistik, yaitu kode yang harus dijaga bagi seorang wartawan agar tidak melanggar aturan-aturan ketika jurnalistik adalah ilmu yang mempelajari berbagai macam kejadian peristiwa yang dicatat
ditulis ataupun disajikan dalam media kemudian didengarkan oleh orang lain, bisa berupa tulisan, bisa berupa ucapan, bisa juga berupa gambar. Ini ada unsur-unsur jurnalistik, yaitu harus mengandung informasi atau fakta, ada narasumbernya, ada wartawan atau penulisnya, dan yang terpenting ada medianya. Itu ketika kita membuat informasi atau berita tentang jurnalistik. Untuk produk jurnalistik yang paling kita kenal adalah yang pertama adalah news atau berita. Ini sering dilihat di berbagai media, kemudian dikembangkan menjadi feature, itu lebih mengandung unsur human interest. Dokumenter itu biasanya mengangkat tempat-tempat tertentu, sedangkan artikel kita mengungkap fakta berdasarkan pendapat orang atau narasumber. Untuk teknik penulisan itu adalah menggunakan unsur 5W1H, kemudian menggunakan struktur piramida terbalik, jadi hal terpenting ditaruh di atas, memuat fakta, informasinya harus dapat dipercaya. Yang terakhir cover both side ya, itu menggali informasi dari dua sisi, orang yang pro dan kontra atau dari kedua belah pihak. Kita tidak boleh memihak pada salah satu. Untuk memperdalam apa yang kita pelajari, ini ada contoh produk jurnalistik. Itu tadi contoh tentang berita 5W1H, bisa disimak dan diperhatikan. Nah, untuk yang lebih penting, ini adalah tugas kalian dalam komunikasi masa kali ini. Perbedaan Undang-Undang Penyiar P3 dan Kode Etik, kemudian carilah contoh pelanggaran, itu hanya satu saja, dijelaskan dan melanggar pasal berapa, diperhatikan, nanti saya lampirkan di e-learning. Silakan dikerjakan, selamat mengerjakan, semoga sukses selalu menyertai Anda semua. Dari saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.